Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Kali ini aku mau review handphone yang katanya jadi perusak harga pasar. Siapa lagi kalau bukan Itel P55 5G. Handphone murah tapi udah berani kasih jaringan 5G. Tapi kalau menurut aku Itel ini bukan menjadi perusak harga pasar ya, tapi lebih tepatnya Itel ini menjadi pelopor standar baru handphone kelas entry level yang membawa semangat buat brand lain supaya lebih inovasi kalau mau ngeluarin tipe-tipe terbarunya. Dan untuk Itel P55 5G ini hanya ada satu varian, yaitu 6/128. Dibanderol dengan harga Rp1.700.000 dengan dua varian warna, yaitu warna green dan warna blue. Nah, kali ini aku mau review yang warna blue. Yuk, tidak usah tunggu lama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Let's go! Lalu dari packaging boxnya udah oke banget. Kalau taruh di etalase handphone, bahkan di status WA, atau dijadiin foto e-commerce, udah keren banget. Untuk paket penjualannya juga udah cukup lengkap. Di handphonenya sudah dikasih anti gores. Dapat hardcase juga. Kepala charger 18 watt, kabel USB Type-C, SIM injektor, buku panduan dan buku garansi. Tampilan handphonenya juga ngikutin tren. Dikemas dalam bentuk desain premium yang sama sekali tidak terlihat murahan. Untuk bahan backdoor dan framenya masih plastik. Untuk desain kamera belakangnya udah kekinian. Serta ada tulisan 5G yang membuatnya jadi lebih menguatkan kalau Itel beneran jualan handphone 5G. Di bagian sebelah kanan ada tombol power yang berfungsi juga sebagai fingerprint dan tombol volume. Di bagian atas polosan aja. Sebelah kiri ada SIM tray yang sudah triple slot dengan dual SIM dan kartu memori maksimal 1 TB. Bagian bawah sini ada lubang jack audio, lubang mic, lubang charger Type-C, dan lubang speaker. Itel P55 berdimensi panjang 164 mm, lebarnya 75,1 mm, dan ketebalan 8,4 mm, dengan berat 190 gram. Menurut aku handphone ini nyaman ya ketika digenggam, tapi ini agak ketebelan. Mungkin kalau sedikit lebih tipis lagi ini pasti lebih oke. Untuk beratnya juga ringan, tapi balik lagi sih ke selera masing-masing, kalian suka atau tidaknya. Tapi kalau secara display, handphone ini masih water drop untuk kamera depan. Bezel kanan kirinya juga cukup lebar, terlebih di bagian dagunya. Menurut aku sih ini masih wajar ya, namanya juga handphone murah, pasti ada aja yang dikorbanin. Untuk Itel P55 layarnya berukuran 6,6 inch dengan panel IPS LCD. Resolusinya sudah 720 x 1612 pixel dengan refresh rate 90 Hz. Udah cukup sih menurut aku untuk handphone yang harganya masih 1 jutaan. Mungkin karena masih IPS, jadi menurut aku ini kurang nyaman ya. Karena kalau main HP lama-lama, mata jadi lebih cepet capek. Tapi menurut aku ini overall udah oke kok. Kita juga nggak bisa komplain aneh-aneh, namanya juga handphone sejutaan guys. Oh iya, Itel P55 5G mendapatkan garansi resmi selama 2 tahun, serta penggantian layar secara gratis hingga selama 1 tahun. Adapun kelebihan lain dari Itel P55 5G mencakup penggunaan Android 13 berantarmuka Itel OS 13 yang minim bloatware. Dan juga Itel P55 5G menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 6080 yang dilengkapi dengan RAM LPDDR4X 6 GB dan stroke UFS 2.2 128 GB. Walaupun di dus dan di handphonenya dibilang bisa tambah RAM sampai 6 GB, kalian jangan terkecoh ya. Itu hanya S3 marketing saja, yang jelas hanya gimmick lah teman-teman. Yang bener RAM-nya hanya 6 GB saja ya. Untuk Antutunya juga sudah cukup besar di 428.973. Langsung aja aku coba main game Mobile Legends. Settingan yang didapat frame rate-nya di super, grafisnya ultra. Pas aku mainin ya udah lumayan sih, tapi kalau buat seorang gamers ini sih masih kurang. Aku coba juga main di PUBG Mobile. Settingan yang didapat smooth ultra, balance-nya juga di ultra, dan HD-nya di high.
Dan saat aku mainin, ya kalian bisa lihat sendiri lah ya, agak delay kalau untuk game berat. Giroskopnya juga kurang smooth. Maklumin aja lah ya, namanya juga HP harga 1 jutaan. Kita lanjut ke kualitas audionya nih. Kita coba dengerin bareng-bareng ya. Menurut aku sih ini suaranya kecil ya guys, tapi pas di volume 100% ini nggak cempreng, mungkin karena suaranya yang nggak gede, tapi menurut aku ini masih oke sih. Kalau ngomongin fitur, sayangnya handphone ini belum bisa NFC ya guys, tapi mungkin sedikit mengobati dengan fitur dynamic bar-nya, yang bisa menampilkan pop-up berwarna hitam yang mencuat dari arah kamera selfie untuk memunculkan informasi sekilas seperti notifikasi, status saat charging, dan juga menerima panggilan telepon. Dan juga itel P55 5G ini sudah support fingerprint yang berada di tombol power. Next, kita bahas baterainya nih. itel P55 5G sudah berkapasitas baterai 5000 mAh. Saat aku mainin Mobile Legends 1 jam berkurang 9%. Main PUBG Mobile 1 jam berkurang 12%. Scroll TikTok 1 jam berkurang 7%. Dan saat nonton YouTube 1 jam berkurang 7%. Baterainya udah cukup gede sih dan awet juga. Tapi untuk pengecasannya masih di 18 watt. Jadi ketika saat aku cas selama 1 jam hanya bertambah 53% saja. Lanjut soal kamera. Kamera belakangnya sudah beresolusi 50 megapiksel. Lalu yang satunya lagi ini hanya gimmick saja. Kalau untuk kamera selfie-nya sudah beresolusi 8 megapiksel. Untuk menu kameranya ada mode film. Kalian juga bisa pilih saja sesuai dengan selera kalian. Ada video, kalian juga bisa pilih HD 30 fps, Full HD 30 fps, Full HD 60 fps, dan juga sudah bisa 2K 30 fps. Selanjutnya ada EA kamera, mode cantik, potret, dan lainnya. Ada video singkat hingga skyshot. Handphone sejutaan tapi udah berani kasih resolusi video 2K, keren juga ya. Tapi kita lihat dulu nih hasil foto dan video dari itel P55 5G. Oke guys, sekarang aku mau tes kualitas kamera belakang dari itel P55. Nah, di sini aku ngerekam pakai resolusi 2K 30 fps. Sebenarnya sih ini udah bagus ya, tapi sayangnya ini belum ada fitur ultra stabilnya atau stabilizer. Jadi kalau dipakai buat jalan ini masih patah. Ini aku pakai jalannya pelan aja, tapi kelihatan banget patahnya. Kalau untuk kualitas kontras ini udah oke ya. Minusnya ini kurang stabil aja. Sekarang aku pakai resolusi 1080 pixel 60 fps. Untuk kualitasnya seperti ini. Ini aku pakai buat jalan pelan. Udah cukup oke ya di resolusi 1080 pixel ini. Dan nggak terlalu patah banget juga sih menurut aku. Walaupun emang belum bisa dibilang stabil ya. Oke guys, sekarang aku mau tes untuk kamera depannya. Di sini untuk perekaman video, kamera belakang dan kamera depan sama-sama memiliki resolusi 2K 30 fps. Nah, untuk kamera depannya seperti ini. Ini aku pakai buat jalan pelan. Sama ya dengan kamera belakang, ini sama-sama belum ada fitur ultra stabilnya. Jadi untuk kualitas kontras sih udah oke, tapi emang sayang banget
jadi patah ya, karena nggak ada fitur ultra stabil. Kalau dari bawah seperti ini. Guys, sekarang aku mau tes di resolusi 1080 pixel 30 fps. Bedanya dengan kamera belakang ini, untuk resolusi 1080 pixel, di kamera depan ini hanya 30 fps, tapi kalau di kamera belakang itu bisa sampai 60 fps. Jadi ini kita tes ya, untuk yang 1080 pixel 30 fps ya. Ini aku pakai buat jalan pelan. Kalau dari bawah seperti ini. Kualitasnya sih udah oke ya, aku suka sih. Maksudnya ini nggak yang buram banget, tapi udah oke lah ya. Oke guys, kesimpulan dari itel P55 5G adalah handphone ini unggulnya dari segi chipset. Terus udah UFS juga, jarang-jarang loh handphone dengan harga segini udah kasih UFS. Udah gitu jaringannya sudah 5G, main game lancar. Tapi nggak bisa disebut sebagai handphone gaming juga ya. Pengecasannya sih masih kecil di 18 watt. Jadi buat kalian harus sabar-sabar ya saat pengecasan. Terus belum ada NFC juga. Aku sih lebih suka sama tipe sebelumnya ya, yaitu itel S23. Udah gitu harganya juga lebih murah. Kalian gimana nih, suka atau enggak dengan handphonenya? Oke guys, semoga konten aku kali ini bermanfaat. Dan buat kalian yang minat dengan handphonenya, langsung aja cek link yang ada di bawah. Kalian juga bisa beli secara online maupun offline. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on next video. Bye-bye.